Halo Sobat Posisi Wena, seorang bocah bercita-cita ingin menjadi aktor. Suatu hari, dia berjuang mengumpulkan uang dengan bekerja, salah satunya menjadi pria panggilan, atau ya begitulah. Sampai pada akhirnya dia bertemu dengan Mama Gurih, yang bisa membantunya mewujudkan cita-citanya, tapi ada syaratnya. Ya, film dengan judul Star Maps yang dirilis pada tahun 9197 yang lalu ini akan menceritakan kisahnya. Namanya adalah Carlos. Dia datang dari Meksiko ingin mengadu nasib di kota besar Los Angeles. Ya, cita-citanya ingin menjadi seorang aktor terkenal dan mengumpulkan banyak uang. Sesampainya di sana, dia dijemput oleh kakak perempuannya yang bernama Letty. Di sepanjang perjalanan, Letty memberitahukan kalau seharusnya Carlos lebih baik di Meksiko saja bersama neneknya karena di sini hidup sangat berat. Namun Carlos tetap bertekad. Ternyata dia ke sana dipanggil oleh ayahnya yang bernama Pepe untuk bekerja dengannya dan membantu menjalankan sebuah bisnis. Selain Letty, di rumah itu ada juga saudara laki-lakinya yang bernama Juanchito. Namun sepertinya ia terlihat agak gimana gitu. Dan juga di sana ada ibunya yang sudah lama mengidap suatu penyakit. Karena penyakitnya itu, ibunya terkadang melantur. Tak lama Pepe akhirnya datang dan menyambut Carlos. Namun sepertinya Letty tidak menyukai itu, hal tersebut terlihat dari raut mukanya. Jadi, Carlos akan diajak bekerja sama oleh ayahnya menjadi seorang kupu-kupu siang, tapi dalam bentuk laki-laki. Tahu saja kan maksudnya. Carlos juga mengatakan kalau dia ingin menjadi aktor suatu hari nanti, tapi yang ada dia malah ditertawakan. Pepe tidak yakin kalau anaknya itu akan menjadi orang yang besar. Keesokan harinya, Carlos diajak Pepe bersama beberapa anak buahnya mulai bekerja. Satu persatu di antara mereka diturunkan di lokasi masing-masing, sambil membawa selebaran pate Los Angeles untuk para pelanggan. Selang beberapa jam kemudian, Carlos didatangi oleh seorang wanita yang mengajaknya ke suatu tempat. Wanita itu bernama Maria. Dia adalah utusan Pepe sekaligus selingkuhannya. Carlos diajak ke tempatnya dan diajarkan cara menerima customer, termasuk bagaimana caranya enak-enak yang benar. Asli menang banyak nih bocah. Dan ya, Carlos belajar dengan sangat baik. Dalam sehari saja, dia bisa mendapatkan banyak customer, pria maupun wanita. Gila enggak tuh? Sampai suatu ketika, Carlos didatangi oleh seorang wanita lagi bernama Jennifer. Sepertinya dia orang tajir dengan mobil mewahnya. Jennifer mengajak Carlos ke rumah, ya sudah pasti mau begituan di sana. Carlos terkejut kalau ternyata Jennifer adalah seorang aktris yang lumayan terkenal. Tidak hanya aktris, dia juga menjadi seorang produser acara. Di sela-sela permantapan mereka, Carlos bercerita sama Jennifer kalau dia ingin menjadi seorang aktor nantinya. Tentu saja hal tersebut ditanggapi serius oleh Jennifer. Bahkan dia menawarkan Carlos untuk menjadi pemeran pembantu dalam sebuah acara yang ia buat. Tidak butuh waktu lama untuk Carlos menerima tawaran itu. Tapi sepertinya jalan Carlos akan rumit karena ayahnya sudah pasti tidak setuju. Sudah begitu, Carlos dapat tamparan dari ayahnya karena dia terlalu lama meninggalkan posnya bersama Jennifer. Carlos berusaha menjelaskan apa yang terjadi, namun ayahnya tidak mau tahu. Meskipun begitu, Carlos tidak gentar. Dia bercerita sama Letty kalau mungkin sebentar lagi dia akan masuk TV. Meskipun hanya sebagai pemeran pembantu, dia juga bercerita sama ibunya bahwa dia akan menghasilkan banyak uang dan akan memenuhi kebutuhan keluarga. Selain menjadi seorang aktris dan produser, Jennifer juga menjadi ibu rumah tangga. Punya pembantu yang cantik, anaknya ganteng, dan seorang suami yang sayang padanya. Namun hubungan mereka tidak baik-baik saja. Memang mereka terlihat baik, tapi Jennifer jenuh padanya. Bahkan ketika suaminya mengajak begituan, dia tidak mau. Dia malah pergi menemui Carlos di posnya dan mereka melakukan perang dunia kembali. Carlos semakin yakin kalau dia mungkin akan menjadi seorang aktor. Dia bercerita sama teman-teman seperjuangannya, namun malah jadi bahan tertawaan. Mereka tidak yakin kalau Carlos akan menjadi aktor. Uang saja tidak punya, apalagi kenalan. Semenjak kenal dengan Jennifer dan tawaran yang diberikan padanya, Carlos semakin tidak mau menerima customer yang lain. Kala itu Jennifer mengajaknya pergi ke studio untuk melihat-lihat dan perkenalan, sekalian memberikan skrip yang nantinya akan diperankan oleh Carlos. Tapi ya, ujung-ujungnya mereka begituan lagi saat semua kru sudah pulang. Ternyata di sana masih ada suami Jennifer yang kebetulan baru mau pulang. Dia melihat Jennifer bersama Carlos. Untungnya mereka sudah selesai, jika tidak bisa panjang masalahnya. Carlos diperkenalkan oleh Jennifer dan suaminya sangat welcome padanya. Tapi lagi-lagi ketika Carlos pulang, dia dihadang oleh ayahnya dan diancam untuk tidak lagi mendekati Jennifer. Pepe bilang tidak ada gunanya, Carlos tidak akan menjadi aktor. Carlos yang tidak berani hanya terdiam.
Jadi keesokan harinya, Pepe memerintahkan Maria untuk mengajak Carlos pergi ke rumah. Customer yang ingin menyaksikan pertunjukan mereka, tahu saja kan maksudnya. Gilanya lagi, pasangan yang menyewa mereka ini adalah kakek-kakek dan wanita muda. Di sela-sela itu, Maria meminta maaf pada Carlos. Dia melakukan ini demi kebaikannya dan ayahnya. Dia juga menyinggung soal ibunya yang telah tiada. Tentu saja Carlos terkejut. Ibunya masih ada dan dalam perawatan. Siapa yang bilang sudah tiada? Ya, tentu saja. Pepe, Maria lantas terkejut ternyata Pepe berbohong padanya dengan mengatakan istrinya telah tiada agar mereka bisa melangsungkan pernikahan. Maria yang naik pitam lantas mendatangi Pepe dan memberikan tamparan keras padanya. Namun apa yang terjadi sungguh mengerikan. Pepe membalasnya dengan memberikan bogem bertubi-tubi pada tubuh Maria. Beruntung pemilik kafe menghentikan aksi brutal Pepe. Karena kejadian itu, Maria harus pergi ke rumah sakit untuk diobati ditemani oleh Carlos. Maria meminta Carlos meninggalkannya sendirian, namun Carlos tidak tega. Maria sadar kalau memang Pepe bukanlah pria yang baik, dan Carlos diminta untuk berhati-hati padanya. Apa yang terjadi pada keluarga Carlos memang memprihatinkan. Ibunya meminta Letty dan Carlos untuk pergi jauh-jauh dari rumah ini, terutama menjauh dari ayah mereka mumpung masih ada kesempatan. Tapi mereka tidak bisa melakukan itu mengingat kondisi ibunya yang tidak stabil. Sudah begitu, besok harinya Carlos juga akan melakukan syuting pertama kali. Dia minta doa restu pada Letty supaya berjalan dengan lancar. Namun sampai di sana, hal mengejutkan terjadi. Katanya Carlos digantikan oleh orang lain karena keputusan sang direktur baru. Carlos sempat marah-marah tidak terima sampai akhirnya Jennifer datang dan membantunya. Carlos segera dikembalikan dalam perannya, namun dia harus berbagi dengan pemeran lain yang ternyata adalah ayahnya sendiri. Amarah Carlos yang tadinya mereda kembali membara. Dia akhirnya bergelut dengan ayahnya. Beruntung Carlos menghentikan aksinya karena teringat masa-masa kecil dulu dengannya. Ya, meskipun ayahnya adalah orang yang menyebalkan baginya, tapi dia tetaplah ayahnya, orang yang ikut membesarkan dirinya dari kecil hingga sekarang. Kepedihan Carlos tidak hanya sampai di situ. Ibunya di rumah ternyata juga mengembuskan napas terakhirnya karena overdosis. Ibunya sendiri yang menginginkan itu, mungkin karena tidak ingin menjadi beban bagi anak-anaknya. Carlos gagal menjadi aktor dan harus memulai kehidupannya dari nol lagi. Tapi yakinlah kalau kesempatan kedua itu pasti ada. Yang penting, jangan pantang menyerah. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Sampai jumpa.